Baper yang ada diistilahkan oleh teman-teman semuanya, anak-anak muda hari ini, itu adalah baper yang negatif, sensitif yang hadir di dalam diri kita, itu kemudian berefek kepada pikiran dan hati kita yang menjadi lebih negatif lagi. Nah, hari ini bagaimana cara menghindari baper? 5 cara bagaimana agar kita bisa menghilangkan rasa baper. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat MOC? Dimanapun teman-teman semuanya berada, mudah-mudahan hari ini teman-teman dalam kondisi yang sehat, tetap semangat, dimudahkan dalam segala urusan. Baik, berbahagia sekali pada kesempatan kali ini, kembali lagi MOC hadir untuk menemani teman-teman semuanya. Mas Oji Channel, teman berbagi, motivasi, dan inspirasi. Nah, teman-teman, hari ini sesuatu yang membahagiakan bagi kita, karena sampai dengan hari ini MOC masih mendapatkan dukungan dari teman-teman menjadi sebuah support bagi kita, bagi saya pribadi, untuk terus membuat sebuah konten-konten yang positif dan terus berbagi dengan teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang mungkin tidak asing bagi kita. Kita sering mendengar istilah tentang baper. Nah, hari ini kita ingin mengulik tentang apa sih itu baper dan bagaimana cara menghilangkan rasa baper dalam hati. Tapi sebelumnya, teman-teman yang baru saja bergabung, saya ucapkan terima kasih. Yuk, bareng-bareng kita dukung channel kita ini dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe. Oke, sebelum kita bahas tentang baper, yuk kita izinkan dulu intro yang mau lewat ini. Intronya silahkan lewat. Langsung saja teman-teman, tentang baper ya. Kita hari ini ngomongin tentang baper. Apa sih itu baper? Kalau kita cari di kamus Indonesia, baper itu nggak ada, karena istilah baper itu kan baru muncul beberapa tahun terakhir ini. Biasanya kalimat baper ini digunakan untuk anak-anak muda, ya kan? Ngapain sih baperan gitu ya? Dengar sesuatu, melihat sesuatu menjadi baper. Baper itu bawa perasaan, ya. Nah, baper adalah sebuah perasaan yang hadir akibat dari sebuah respon yang terjadi di sekitar kita, baik itu perkataan, perbuatan, kejadian, perasaan kita menjadi lebih sensitif. Nah, inilah yang menjadikan kadang-kadang baper itu kalau tidak bisa kita kelola, itu akhirnya berdampak negatif terhadap diri kita sendiri. Maka kita harus bisa mengelola dengan baik istilah baper ini. Baper yang positif ada ketika kita merasa bawa perasaan dengan hal-hal yang positif, ya. Jadi tidak semuanya baper itu negatif. Baper ada yang positif juga. Contohnya apa ya? Misalnya kita berada di pasar, ketemu dengan para pedagang yang sudah tua gitu ya. Kemudian dengan semangatnya tanpa lelah, usianya sudah sangat tua, jualan misalnya. Ketika kita menemui beliau, ada sebuah perasaan di dalam diri kita yang sangat terharu dan menginspirasi. Inilah baper yang positif tentu saja. Ketika kita mendengar saudara-saudara sesama muslim kita misalnya di Palestina ya, mereka dianiaya, dibantai, kita merasakan sebuah sensitivitas di hati kita, itulah baper yang dibolehkan. Nah, sayangnya teman-teman, baper yang ada diistilahkan oleh teman-teman semuanya, anak-anak muda hari ini, itu adalah baper yang negatif, sensitif yang hadir di dalam diri kita, itu kemudian berefek kepada pikiran dan hati kita yang menjadi lebih negatif lagi. Nah, hari ini bagaimana cara menghindari baper? 5 cara bagaimana agar kita bisa menghilangkan rasa baper. Nah, apa itu? Yang pertama adalah teman-teman harus bisa membedakan mana yang serius, mana yang bercanda. Kebanyakan teman-teman orang-orang yang merasa baper itu ketika mendengar perkataan atau omongan dari teman, dari saudara, dari orang lain yang sebenarnya bercanda, tetapi bahwa perasaannya menjadi sensitif. Baper ini rasanya muncul ketika kita mendengarkan omongan, perkataan dari orang lain, baik teman, saudara, sahabat, yang akhirnya terbawa di dalam hati kita dan sensitivitas diri kita muncul sehingga kita baper dengan sendirinya. Padahal omongan dan perkataan dari teman kita itu merupakan sebuah candaan, bercanda doang gitu ya, bercanda aja kita menjadi baper. Maka mestinya kita bisa memilah komunikasi dari kita itu, apakah teman kita ini bercanda atau serius. Nah, kalau kemudian mereka hanya bercanda, tentu tidak ada alasan bagi kita untuk baper ya. Kalau memang sudah bercanda, kita juga harus menyikapinya dengan tidak usah serius. Jadi mana yang serius, mana yang bercanda harus kita pisahkan supaya kita tidak gampang baperan. Nah, itu teman-teman. Bedakan
mana yang serius, mana yang bercanda, supaya kita bisa lebih mengelola diri kita, mengelola hati kita, mengelola perasaan kita agar tidak baper. Nah, orang yang baperan biasanya menganggap semua perkataan itu sama, nggak bisa membedakan mana yang serius, mana yang bercanda. Maka harus ada kemampuan diri kita, keterampilan khusus dalam diri kita untuk bisa membedakannya. Kalau semuanya dianggap serius, ya kita akhirnya jadi baper dong. Makanya teman-teman nggak usah terlalu menyamakan semua komunikasi, interaksi kita dengan teman itu serius. Kan teman-teman berbagai macam karakter, berbagai macam kebiasaan, cara menyampaikan komunikasi, bagaimana bercanda dan bagaimana serius. Maka harus kita bedakan mana yang bercanda, mana yang serius. Yang kedua, teman-teman, biar bapernya hilang, bagaimana caranya? Yang kedua adalah melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Nah, pribadi yang dewasa itu pribadi yang seperti apa? Mereka-mereka yang sudah bisa mengelola hati dan perasaannya, yang tidak mudah terbawa dalam perasaan-perasaan sensitifnya. Maka, jadilah kita untuk bijaksana, tidak mudah terbawa oleh perasaan-perasaan yang tidak berguna, dan bisa membedakan mana ini serius, mana bercanda. Yuk, berarti teman-teman menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi dalam menyikapi semua hal. Nah, tentu ini perlu latihan ya. Kita perlu latihan agar kita menjadi lebih dewasa lagi, yang bisa menata hati, mengelola pikiran kita. Nah, teman-teman, baper ini bagi orang-orang yang dewasa tentu bisa dipilah dan dipilih bagaimana yang semestinya. Orang-orang yang dewasa ini tentu dengan tegas bisa mengambil sikap, tidak mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang tidak pasti. Dia bisa memiliki ketegasan dan prinsip dalam hidupnya agar tidak terpengaruh oleh suasana hati, tidak terpengaruh dengan suasana yang terjadi, yang belum pasti. Pribadi yang dewasa ini teman-teman, dia memiliki kemampuan untuk berpikir lebih matang, bertindak lebih baik lagi, lebih hati-hati lagi, sehingga apa yang dia jalani itu selalu positif, tidak asal-asalan, tidak mudah terpengaruh oleh dengan suasana hati dan apapun yang terjadi di sekitarnya. Jadilah pribadi yang dewasa agar bisa menata hati yang lebih baik lagi, dan pastinya orang-orang yang dewasa itu tidak mudah baperan. Yuk teman-teman, belajar mulai sekarang untuk lebih dewasa lagi, sehingga sifat negatif dari baper ini bisa kita hilangkan. Yang ketiga, teman-teman, bagaimana cara agar kita bisa menghilangkan sifat baper dalam diri kita? Yang ketiga adalah selalu kita lakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang positif. Sibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif. Maksudnya apa? Orang baper itu biasanya dia tidak sibuk dengan kegiatan-kegiatan positif. Dia memiliki waktu luang untuk berpikir, untuk memikirkan segala sesuatu, sehingga sensitivitas hatinya hadir. Kalau orang-orang yang menyibukkan diri dalam hal-hal yang positif, dia tidak akan memikirkan hal-hal yang negatif tentu saja. Maka teman-teman, yuk sibukkan saja diri kita dengan aktivitas-aktivitas yang positif tentunya. Karena apa? Teman-teman, ketika kita bisa menyibukkan diri kita dengan kegiatan-kegiatan positif, bukan cuma kita bisa menjadi lebih produktif lagi, tetapi menjauhkan diri dari hati dan perasaan kita yang negatif, menjauhkan diri dari sifat-sifat sensitif dalam diri kita. Karena kita sibuk dengan aktivitas-aktivitas yang positif itu tadi. Begitupun dengan saya, ketika konten ini mungkin hadir menemani teman-teman yang semuanya, tidak semuanya bersikap positif. Ada saja orang-orang yang mungkin bersikap atau menyikapinya dengan negatif, tapi kita tidak pedulikan. Nah, kita lebih banyak menyibukkan dengan membuat konten ini lebih baik lagi, membuat konten ini bisa bermanfaat lagi. Kalau kita sibuk dengan itu, fokusnya kita adalah fokus yang positif, maka tidak ada istilah baper dalam diri kita. Biarkan saja orang mengatakan yang negatif, maka ayo teman-teman sibukkan diri dengan hal-hal yang positif, lakukan kegiatan-kegiatan yang produktif, dan baper itu tidak akan pernah datang di dalam diri kita. Perasaan-perasaan yang negatif itu kita buang jauh-jauh, dan kita hanya fokus untuk menyibukkan hal-hal yang positif saja. Itu teman-teman. Yang keempat, teman-teman semuanya, bagaimana agar rasa baper ini hilang atau lenyap dalam diri kita? Ternyata tips yang keempat adalah menjadi pribadi yang lebih sabar. Penyabar itu orang-orang yang selalu bisa menahan diri untuk tidak ikut terbawa dalam sebuah perasaan. Jadilah pribadi penyabar, latihan untuk lebih bersabar lagi terhadap apapun yang terjadi. Sehingga teman-teman, cara yang keempat ini sangat efektif bagi kita ketika kita menghadapi sebuah dilema terhadap apapun yang terjadi, sehingga kita tidak merasa baper. Karena dengan latihan bersabar, kita akan menjadi lebih santai teman-teman. Santai bukan berarti menyepelekan segala sesuatu, tetapi lebih santai dalam berpikir, lebih santai dalam menyikapi segala sesuatu, tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Jadilah pribadi yang sabar, yang selalu bisa menahan diri dari apapun pengaruh-pengaruh yang mungkin menjadikan kita menjadi lebih kalut, lebih galau, lebih kecewa. Tidak perlu itu terjadi kalau kita merasa sabar saja. Apa yang dikatakan orang belum tentu sesuai dengan yang menjadi pikiran kita.
Karena orang-orang yang sabar itu teman-teman, dia tidak mudah terpengaruh dengan situasi dan keadaan yang ada. Dia bisa memanage hati, dia bisa mengelola hatinya dengan baik dan benar, sehingga sabar untuk menghadapi segala permasalahan yang ada. Tidak lantas langsung kemudian tumbuh emosinya, tumbuh perasaan-perasaan sensitifnya, menjadikan dia lebih gampang marah. Tidak. Orang sabar ini lebih kalem, lebih santai menyikapi segala sesuatu, dan bisa mengelola hati dan pikiran kita untuk tidak lagi baper. Biasanya, dia lebih banyak diam ketika terjadi segala sesuatu yang kontroversi di luar sana, apalagi menyangkut dirinya. Kalau dirinya sudah melakukan klarifikasi misalnya, sudah menjelaskan kejadian yang sebenarnya, ketika orang lain belum bisa menerima hal-hal yang kita lakukan, padahal kita melakukan hal-hal yang sudah sebenarnya dengan hal yang positif, ketika orang merespon dengan negatif, tetaplah bersabar dan jangan sampai kita terpengaruh dengan hal-hal negatif di luar sana. Biarkan orang menyatakan apa, biarkan orang merespon dengan negatif, tetapi kita tetap harus bersabar dengan melakukan hal-hal yang positif. Yang kelima, nah ini yang terakhir teman-teman, bagaimana agar kita bisa menghilangkan rasa baper dalam diri kita? Ternyata adalah jangan mudah menyimpulkan sesuatu. Ini yang kadang-kadang menjadikan kita baper karena kesimpulan-kesimpulan awal dalam diri kita itu yang mempengaruhi perasaan kita. Padahal kesimpulan yang kita buat sejak awal itu sudah keliru misalnya. Maka yuk teman-teman, jangan gampang untuk menyimpulkan segala sesuatu itu terlalu cepat. Kadang kita merespon itu karena kesimpulan opini yang kita bangun sejak awal. Nah, jadi teman-teman, apapun informasi, apapun kejadian, apapun berita, ataupun perkataan yang orang lain sampaikan, yang kita dengar, kita simak, itu jangan sampai langsung kita simpulkan. Dengan kesimpulan yang awal, itu belum tentu benar sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Maka ketika informasi-informasi yang kita terima dari orang lain misalnya, kemudian gampang untuk kita simpulkan, kemudian kesimpulan kita tidak benar, maka kesimpulan itu menjadikan kita perasaannya terbawa. Maka cara yang baik adalah jangan mudah untuk menyimpulkan segala sesuatu. Informasi yang kita terima itu betul-betul kita analisa, betul-betul kita simak, kita pikirkan, oh ternyata seperti ini. Jadi tidak langsung menyimpulkan negatifnya. Kita buat sebuah analisa ketika orang lain menyampaikan sesuatu kepada kita, baik itu berupa omongan, perkataan, atau perbuatan, atau mungkin hal-hal yang dianggap negatif terhadap kita. Nah, kesimpulannya adalah jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Yuk, hindari baper dengan cara jangan mudah untuk menyimpulkan segala sesuatu itu terlalu cepat. Nah, itu tadi teman-teman 5 cara agar kita bisa terhindar dari perasaan baper. Perasaan baper ini bisa kita kelola dengan baik, manakala bapernya adalah baper yang positif. Baper yang negatif hilangkan, buang, dan jangan sampai ada di dalam diri kita pribadi-pribadi yang suka baper, karena perasaan baper itu mengganggu kita, bisa jadi menjadikan diri kita menjadi lebih sakit lagi. Nah, sahabat emosi sekalian, itu tadi sharing kita tentang 5 cara mengatasi atau menghilangkan baper dalam diri kita. Juga saya mengaturkan terima kasih atas segala dukungan dan perhatian teman-teman semuanya, para sahabat emosi dimanapun teman-teman saat ini berada. Sebelum berakhir, kita mohon dukungan buat teman-teman untuk selalu mendukung channel ini dengan cara menekan tombol like, share, dan subscribe. Supaya apa? Supaya channel ini bisa berkembang lebih pesat lagi dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jangan lupa ya, tekan tombol like, share, dan subscribe, dan juga komen. Silahkan komentar untuk bisa saling bersilaturahmi dengan saya. Insya Allah kita balas satu persatu. Insya Allah ya. Nah, itu saja teman-teman sharing kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.